Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan khusus membahas mengenai luas permukaan benda putar. Ya, kalau digambarkan grafiknya, misalkan ada kurva ya seperti ini. Nah, kurva ini akan kita putar mengelilingi sumbu X, sehingga kita akan mendapatkan bangun. Ya, anggaplah seperti ini bangunnya. Jadi kita akan menghitung luas permukaan dari benda putar ini. Nah, untuk itu kita ambil dulu salah satu partisinya, misalkan yang ini ya. Saya perluas sedikit partisinya supaya gampang dilihat model seperti apa model partisinya. Nah, perhatikan bentuk partisinya. Kalau misalnya ini saya keluarkan partisinya, kita akan mendapatkan bentuk kurang lebih seperti ini ya. Saya perbaiki dulu gambarnya. Kita perhatikan ya, jadi kalau partisinya saya angkat keluar, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kalau adik-adik lihat bentuk partisinya ini mirip seperti kerucut terpancung ya kan. Kalau misalnya ini dilanjutkan naik, dia akan mirip seperti kerucut ya. Nah, sehingga untuk mendapatkan rumus luas permukaan dari kerucut ini, maksudnya dari partisi ini ya, jadi kita akan identikan dia untuk mencari luas permukaan kerucut terpancung. Saya perbaiki dulu gambarnya ya. Ya, anggaplah gambarnya seperti ini adik-adik. Ini adalah gambar dari kerucut. Kemudian saya akan membuat garis-garis bantu. Nah, anggaplah ini panjangnya adalah S, panjang sisi miringnya adalah S. Kemudian sisi miring dari kerucut kecil itu saya simbolkan dengan S1. Kemudian sisanya adalah S2. Oke. Kemudian jari-jari kerucut kecil itu saya misalkan sebagai R, dan jari-jari kerucut besar saya misalkan dengan R besar ya. Nah, kalau gambarnya saya angkat keluar ya, saya akan dapat gambar seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini R kecil, ini R besar. Oke. Kemudian ini adalah S1. Kemudian ini adalah S2. Sini saya kasih keterangan. Sini saja ya. S1 tambah S2 itu sama dengan S. Oke. Jadi kita akan menentukan rumus luas kerucut terpancung dengan menggunakan bantuan perbandingan segitiga ya. Jadi saya hapus dulu gambar yang sebelah sana. Nah, dengan menggunakan
perbandingan dari segitiga sebangun, kita akan dapat perbandingannya ya, R kecil per R besar itu sama dengan ya per S. S1 adalah sisi miring pada segitiga kecil, kemudian S adalah sisi miring pada segitiga yang besar. Nah, sekarang kita ganti S-nya dengan S1 tambah S2. Oke. Jadi, karena kita cuma mau menentukan luas permukaan dari kerucut terpancung, berarti ini akan kita reduksi ya, ini akan kita hilangkan, sehingga S1 ini, simbol S1 ini akan kita reduksi. Ini R akan tetap kita gunakan ya, karena kita tetap menggunakan jari-jari yang kecil. Oke. Ini akan saya reduksi. Kemudian RS1 tambah RS2 menjadi RS1. Berarti RS2 saya pindahkan ke ruas kanan, berarti R besar S1 dikurang R kecil S1. Ini sama dengan S1 R besar dikurang R kecil. Berarti S1-nya sama dengan ya R kecil S2 per R besar dikurang R kecil. Ya, jadi papannya tidak muat ya adik-adik, jadi lanjutannya saya angkat saja ke atas. Oke. Jadi kita akan perhatikan ya bahwa S itu adalah panjang sisi miring untuk segitiga besar. Nah, karena segitiga kecil ini atau kerucut kecil ini akan kita reduksi, otomatis kita juga akan berusaha mereduksi S-nya. Nah, sekarang S-nya dari sini kita ambil, berarti S sama dengan R besar S1 per R kecil. Ya, nah sekarang S1-nya, Nah, sekarang S1-nya kita ganti dengan yang ini. S sama dengan R besar S1 itu adalah R S2 per R besar R dikurang R kecil per R kecil. Nah, kalau saya maksudnya kalau saya hilangkan ini habis, ini juga habis, menghilangkan yang sama, berarti sisa S itu sama dengan R besar S2 per R besar dikurang R kecil. Gitu ya, jadi diingat-ingat untuk S dan S1-nya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi untuk menghitung luas selimut kerucut terpancung itu sama dengan ya, untuk menghitung luasnya ini sama dengan rumus sama dengan luas selimut kerucut besar dikurang luas selimut kerucut kecil, sama dengan luas selimut kerucut besar dikurang, atau saya singkat LS kerucut besar ya supaya muat tulisannya. Kerucut besar dikurang luas selimut kerucut kecil. Oke. Nah, sekarang luas selimut kerucut besar yaitu pi, masih ingat ya rumusnya, pi R jari-jari besar dikali panjang sisi miring. Nah, untuk luas selimut kerucut kecil berarti pi
R jari-jari yang kecil dikurang panjang sisi miring untuk kerucut kecil, berarti S1. Nah sekarang Pi, ya saya tulisin mudah-mudahan kelihatan tadi. Pi R S. S yang kita ganti tadi ya, kita dapat R besar dikali S2 per R besar dikurang R kecil, ya dikurang Pi dikali R. S1 nya tadi, S1 nya adalah R kecil S2 per R besar dikurang R kecil, ya gitu. Nah sekarang Pi nya itu unsur yang sama, jadi bisa dikeluarkan. Nah, kita dapat ini R kuadratnya, R kuadrat S, R kuadrat besar kali S2 per R besar dikurang R kecil dikurang. Oke. Ini kali masuk, berarti R kecil dikuadratkan dikali S2 per R besar dikurang R kecil. Nah sekarang masing-masing ada unsur S2 nya, berarti S2 nya saya keluarkan. Ini mudah-mudahan masih kelihatan. Ya, berarti di sini Pi dikali S2, ya berarti R kuadrat, R besar dikuadratkan dikurang R kecil dikuadratkan per R besar dikurang R kecil. Oke. Ini sama dengan, saya lanjutkan saja ke sana, tidak mau apa-apanya. Ya. Berarti Pi S2 dikali, ini kan bisa diurai menjadi R besar ditambah R kecil dikali R besar dikurang R kecil, ya per R besar dikurang R kecil. Ya ini habis, berarti sisa lalu gimana? Sama dengan Pi S2 kali R besar ditambah R kecil, ya gitu. Jadi ini adalah rumus untuk luas selimut kerucut terpancung. Nah baik, kita lanjutkan. Saya gambarkan ulang kurvanya. Oke, jadi ini anggaplah saya ambil partisinya di sini tadi ya. Nah, tadi untuk luas selimut kerucut terpancungnya itu sama dengan Pi, ya, Pi apa tadi? Pi S2 ya, Pi S2 R besar ditambah R kecil. Nah, sekarang adik-adik, kalau saya kalikan 2 di depan, sama dengan saja. Kalau saya kalikan 2 di depan, 2 Pi S2, otomatis saya juga harus bagi dia dengan 2 kembali. Ya gitu ya, supaya rumusnya kembali sama. Nah sekarang ini kalau saya bisa kalau dianggap ya sebagai rata-rata jari-jari. Kemudian rata-rata jari-jari. Jadi misalkan ini adalah jari-jarinya, jari-jari dari R, jari-jari kecil ya, jadi ini jari-jari besar. Nah perhatikan bahwa rata-rata jari-jarinya ini kan sama dengan tinggi kurvanya ya. Oke, jadi ini sama dengan tinggi kurvanya, sehingga rata-rata jari-jari itu bisa saya misalkan sebagai Y. Oke. Nah sekarang jadi kita dapat L sama dengan 2
pi S2 dikali Y. Nah, S2 itu berarti panjangnya ini ya. Panjangnya ini. Nah, ini panjangnya ini. Ya, berarti kita perhatikan, anggaplah di sini adalah, agak susah menggambarkannya karena dia luas permukaan. Jadi kita anggap saja adalah delta S. Oke? Nah, ini adalah panjang kurva. Masih ingat panjang kurva pada pertemuan sebelumnya? Jadi kalau misalnya saya ambil satu bagian atau satu partisi, saya anggap saja dia dengan delta S. Oke? Berarti ini saya ganti dengan delta S. Nah, supaya rumusnya bagus kelihatan, delta S-nya saya dorong ke belakang. Berarti L sama dengan 2pi Y dikali delta S. Nah, ini untuk luas permukaan satu partisi. Nah, bagaimana kalau luas permukaan keseluruhan partisinya? Ya, berarti kita pakai sigma. Sigma 2pi Y delta SI. Ini di sini sampai misalnya sampai. Nah, sekarang kalau misalnya panjang partisinya itu mendekati 0, berarti kita bisa limitkan. Limit panjang partisi menuju 0. Panjang partisi terbesar ini ya. Di sini 2pi Y delta SI. Masih kelihatan? Delta SI. Ini baik saja. Nah, sekarang saya pindah ke sini. Nah, ingat bahwa ini adalah definisi dari integral. Sehingga luasnya akan berubah menjadi integral A sampai B. Oke. 2pi Y delta S berubah menjadi ds. Kemudian 2pi-nya adalah konstanta, oke. Saya tarik keluar menjadi L sama dengan 2pi integral A sampai B Y ds. Nah, Y-nya itu tidak lain adalah kurva itu sendiri, sehingga didapat 2pi integral A sampai B fx ds. Ini dia rumusnya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, ds itu apa? Ya, masih ingat pada materi pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai diferensial panjang boson. Jadi rumus untuk ds itu ada 3 ya, tergantung seperti apa bentuk kurvanya atau persamaan kurvanya. Kalau dia persamaan eksplisit, tentu berbeda dengan ketika kurvanya itu dalam bentuk persamaan parametrik. Adik-adik, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya ya, tentukan luas permukaan benda putar yang dibangun dari pemutaran kurva Y sama dengan akar X, di mana X-nya itu dari 0 sampai 4 mengelilingi sumbu Y. Nah, kita jawab. Kurvanya boleh digambarkan ya. Ini kurvanya bentuknya kayak gini. Ini saya langsung saja gambar kurvanya supaya tidak makan waktu. Ini Y sama dengan akar X. Jadi putar mengelilingi sumbu X, berarti ke bawah. Ini. Nah, jadi kita mau menghitung ya, atau menentukan luas permukaan benda putarnya. Nah, ini adalah salah satu partisinya. Berarti sudah sesuai tadi rumusnya ya. L sama dengan 2pi
integral. Nah, sudah betul di 2pi integral A sampai B Y ds. Nah, tadi x-nya itu bernilai dari 0 sampai 4. Ya, 0 sampai 4. Y-nya itu adalah akar x. ds. Nah, ds-nya yang mau kita tentukan. Oke. Saya hapus dulu yang kurvanya. Ya, ds-nya kita mau tentukan ya. Perhatikan bahwa kurvanya itu dalam bentuk persamaan eksplisit. Nah, sehingga kita akan menggunakan rumus ds untuk rumus pertama. Saya tulis di bawah 2pi integral 0 sampai 4 akar x kali, ya, rumus pertama untuk diferensial panjang busur 1 ditambah dy dx kuadrat dx. Iya. Nah, berarti kita akan mencari dy dx terlebih dahulu. Y sama dengan akar x, atau boleh juga x berpangkat 1/2. Berarti dy dx itu sama dengan 1/2 x berpangkat min 1/2, atau 1/2 akar x. Nah, dy dx dimasukkan ke dalam rumusnya sini. Berarti kita dapat L sama dengan 2pi integral 0 sampai 4 akar x dikali akar 1 ditambah 1/2x 2 akar x 2 akar x kuadrat dx sama dengan 2pi, ini masih kelihatan bagian bawah. Oke. Akar x kali akar 1 ditambah, ini dikuadratkan berarti 1/4x dx. Nah, saya pindah ke sana. Baik, kita lanjutkan. Ini saya pindahkan, berarti L sama dengan 2pi, ya, integral 0 sampai 4 akar x. Nah, 1 ditambah 4x berarti 4x ditambah 1/4x, ya, dx. Kita peroleh L sama dengan 2pi integral 0 sampai 4, ya, kali masuk. Jadi kita dapat del akar x kali 4x ditambah 1/4x. X-nya habis, ya, dx. L sama dengan 2pi integral 0 sampai 4, ya, 1/4 di sini, ya. Ini bisa dikeluarkan, berarti menjadi 1/2. Saya tulis saja di depan dulu, 1/2 integral 0 sampai 4 akar, ya, 4x ditambah 1 dx. Nah, baik, untuk menyelesaikan integral ini, integral di dalam akar ini, jadi ini kan habis, ya. Ini habis. Nah, kita akan menggunakan integral substitusi. Jadi kita misalkan dulu, misalkan U sama dengan 4x tambah 1. Jadi DU itu sama dengan 4 dx. Berarti dx sama dengan 1/4 du. Nah, jadi kita kembali ke sana, L sama dengan pi, ya, karena ini habis, berarti sisa pi integral akar U du.
ini ada 1/4 ya. Nah, kita ganti dx nya dengan 1/4 du, berarti di sini kali 1/4. Nah sekarang akar U itu sama dengan pangkat 1/2 ya, berarti ini sama dengan 1/4 pi gitu, integral U berpangkat 1/2 du. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini saya angkat ke sini. Nah, ini kalau diintegralkan L-nya sama dengan 1/4 pi ya. Jadi U pangkat 1/2 itu diintegralkan berarti 2/3. Oke. U berpangkat 3/2 ditambah C gitu. Nah sekarang ganti kembali U nya dengan 4x ditambah 1. 1/4 pi kali 2/3 4x tambah 1 berpangkat 3/2 ya. Ini dari 0 sampai 4, C nya hilang. Nah sekarang 1/4 pi, atau bisa langsung ya, ini habis ya, berarti sisa berapa ini, sisa 2 ya, berarti 1/6 pi. Oke. Ganti 4 dikali 4 ditambah 1 berpangkat 3/2 dikurang. Oke. 4 dikali 0 ditambah 1 berpangkat 3/2. Nah 1/6 pi, ini langsung saja saya tulis hasilnya ya, 17 dikurang 1 berpangkat 3/2. Ini hasilnya adalah ya, hasilnya itu mendekati 36,18 ya. Jadi ini adalah hasilnya.